Manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-14. Adegan diawali dari Boruto yang sedang berada di ruang interogasi Konoha. Konohamaru berkata kepada Boruto, "Sepertinya kau sudah sadar, tak perlu khawatir, luka di perutmu sudah kami sembuhkan." Kemudian Konohamaru pun menjelaskan, "Itu adalah borgor penyegel buatan Amado. Sekalipun kau berhasil membuat segel, kau tidak akan bisa mengaktifkan jurus. Meskipun memakai sistem kontrol elektronik, borgol itu dirancang agar tahan terhadap benturan. Jadi jangan coba-coba menghancurkannya." Kemudian Boruto pun berkata kepada Konohamaru, "Apa yang lainnya baik-baik saja, bagaimana dengan musuh?" Konohamaru menjawab, "Mereka menghilang untuk saat ini. Kami tidak menemukan reaksi cakra dari mereka di desa dan sekitarnya. Meski beberapa teman kami terbunuh dalam kejadian ini, Sarada dan Himawari yang jadi incaran mereka, dan trio Inoshikacho baik-baik saja." Kemudian adegan kini beralih ke ruang medis, tempat di mana Inojin sedang dirawat. Di situ ia sedang dipulihkan oleh Sakura. Namun beruntungnya Inojin karena ada Himawari. Berkat Himawari, luka Inojin kini telah membaik. Shinbun kini beralih ke tempat Boruto lagi. Konohamaru berkata, "Nah Boruto, akhirnya kita bisa mengobrol dengan santai. Ada begitu banyak hal yang mau kami tanyakan. Pertama-tama, soal mereka yang menyerang Konoha. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka mengincar Sarada dan Himawari?" Kemudian di luar ruangan terlihat Eida, Daemon, dan juga Kawaki yang sedang menunggu hasil interogasi. Eida berkata, "Interogasi Boruto sudah dimulai." Daemon berkata, "Bukankah ini gawat Kawaki? Apa yang akan kau lakukan? Si Boruto bisa saja menceritakan semuanya pada mereka. Meski aku rasa tidak akan ada orang yang percaya kalau posisi kalian tertukar. Apa reaksi mereka begitu tahu kalau bagian Boruto membunuh Hokage? Hanyalah kebohongan yang kau buat." Eida berkata, "Aku sudah bilang jangan membicarakan soal itu kan Daemon. Jangan jahili Kawaki." Kawaki berkata, "Tidak akan ada yang berubah. Apapun yang akan dia katakan tidak mengubah kenyataan bahwa dialah penyebab dari menghilangnya Hokage ke-7. Otsutsuki berbahaya yang bisa lepas kendali kapan saja. Itulah dia, cepat atau lambat. Tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, kita perlu menggali informasi yang dia punya untuk mengatasi para monster misterius itu." Kembali ke dalam ruang interogasi, Konohamaru kembali berkata, "Pohon dewa yang punya ego, manusia pohon dewa." Konohamaru terlihat kaget mendengar perkataan Boruto. Boruto kemudian menjelaskan, "Ya, mereka adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilap Chubi dan menjadi pohon. Hidari yang kita lawan tadi menjadikan Paman Sasuke sebagai modelnya. Aku juga sudah mengonfirmasi ada musuh bernama Matsuri yang menjadikan Guru Mogi sebagai modelnya. Berhati-hatilah Guru Konohamaru, target yang ingin dilahap Matsuri adalah kau." Konohamaru pun terlihat sangat kaget. Kemudian Amado berkata, "Tujuan awal dari Chubi yaitu melahap Otsutsuki menjadi pohon dewa lalu menancapkan akarnya ke daratan. Itu mereka lakukan untuk menyerap nyawa planet dan menghasilkan buah cakra. Mereka mengetahui hal itu secara naluri. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkan akal. Kita tak bisa menganggap mereka sekedar binatang buas yang hanya bertindak mengikuti naluri. Biasanya rasa ingin tahu yang tinggi menuntut perubahan emosi dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, informasi, kemungkinan yang mereka inginkan." Konohamaru berkata lagi, "Maksudmu mereka mencoba mendapatkan informasi dengan melahap Sarada, Himawari, dan juga aku?" Boruto menjawab, "Kemungkinan seperti itu. Jura, ketua yang menyatukan mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan itu. Dia itu istimewa, eksistensinya tidak berdasarkan model seperti Paman Sasuke dan Guru Mogi. Dia adalah inkarnasi dari Chubi itu sendiri. Bisa dibilang dia adalah sumber masalah dari bahaya yang sedang kita hadapi. Singkat cerita, jika Jura bisa ditumbangkan, bisa dibilang planet ini selamat dari bahaya." Konohamaru berkata, Kenapa kau bisa begitu yakin? Kenapa kau bisa tahu soal itu? Bagaimana caranya kau mendapatkan informasi itu?" Jawablah Boruto,
Kami akan memutuskan percaya atau tidak pada ceritamu setelah mendengar jawabanmu. Sumber informasiku adalah seorang pria, tapi maaf, aku tidak bisa memberitahukan identitasnya. Dia tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Konohamaru berkata lagi, tidak bisa begitu. Kau pikir omong kosong seorang buronan pengkhianat desa akan kami percaya semudah itu? Boruto menjawab, sama saja kan, kalian mengincar nyawaku. Kalian membiarkanku hidup hanya karena aku punya informasi, bukankah begitu? Kemudian di sisi lain, tetua Konoha yang melihat hal tersebut langsung berkata, jangan lancang kau pemberontak. Apapun yang diincar para monster itu, langkah yang akan diambil Konoha tidak akan berubah. Kami akan menyingkirkan elemen musuh dengan sekuat tenaga, hanya itu. Tentu saja, kau termasuk salah satunya, Boruto, si pemberontak. Tidak peduli apa yang kau katakan atau tidak kau katakan, yang manapun itu. Jangan harap kau bisa keluar dari ruangan ini dalam keadaan hidup. Boruto, untuk itu aku bertanya padamu, bicaralah dari lubuk hatimu. Tergantung jawaban yang kau berikan, kami bisa saja membunuhmu tanpa penderitaan. Jawablah Boruto, kenapa kau membunuh kaki ketujuh? Naruto Uzumaki. Sementara itu, Boruto mengingat perkataan Shikamaru yang memintanya untuk menjadi kambing hitam. Kemudian, di sisi lain, Shikamaru berkata pada dirinya sendiri, pengaruh yang berpusat pada Kawaki, pengaruh apa? Atas dasar apa aku mempercayai Boruto? Tidak bisa, aku tidak mengerti, tapi dia adalah Boruto Uzumaki, entah bagaimana, meski tanpa alasan jelas. Aku ingat bahwa aku telah memutuskan untuk mempercayai hal itu. Dengan mempercayai asumsi itu, aku tahu kalau semuanya masuk akal. Boruto Uzumaki, aku tidak bisa membiarkannya mati di tempat seperti ini. Kemudian kembali ke Boruto, ia berkata, aku tidak membunuhnya, Hokage ke-7 dan istrinya masih hidup. Mereka baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Semua orang di situ pun sangat kaget mendengar perkataan Boruto. Kemudian, Tetua Konoha berkata, kupikir kau akan bicara apa? Baik-baik saja di tempat yang aman. Katakan di mana itu, kenapa dia harus bersembunyi? Boruto menjawab, aku tidak berniat mengatakannya. Di saat seperti ini pun, kau masih membuaya. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi padamu, ujar Ketua Konoha. Boruto berkata lagi, aku hanya bilang kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam apa yang kukatakan. Hibiki pun kemudian mendekati Boruto. Tekadmu boleh juga, memang harus seperti itu. Akhirnya kita bisa memulai interogasi yang sebenarnya, ya kan Boruto? Hibiki pun memegang kepala Boruto dan berkata, kalau benar kaki ke-7 baik-baik saja, cepat katakan di mana dia. Kalau kau tidak bisa mengatakannya, tentu saja alasanmu tidak dapat diterima. Kau hanya akan mati dengan dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage. Lalu Hibiki pun membenturkan kepala Boruto ke meja. Ia berkata lagi, selama 3 tahun ini aku sudah gatal ingin mengajarmu yang sudah membunuh Naruto. Kemudian setelah itu Hibiki pun memukul Boruto berkali-kali. Ekspresi yang bagus, tapi kira-kira sampai kapan kau bisa bertahan, ujar Hibiki. Shikamaru yang melihat hal tersebut kemudian berkata, Hibiki cukup. Percuma, dia bukan orang yang akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Kita pakai racun, panggil Mitsuki. Setelah itu, Mitsuki pun masuk ke dalam ruangan interogasi. Sebelumnya, Shikamaru berkata kepada Mitsuki, kita adalah shinobi. Lalu ini adalah misi, kuasai perasaanmu. Lalu laksanakan tugasmu, mengerti? Setelah itu, Mitsuki pun masuk ke dalam ruangan. Konohamaru berkata, dengar Mitsuki, ini adalah saksi yang berharga. Ada kemungkinan dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha. Tujuan kita adalah menggali informasi itu, jangan sampai kau membunuhnya. Boruto pun berkata, oi Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu seperti orang bodoh? Kemudian Mitsuki pun mengeluarkan mode seninnya dan menyerang Boruto. Cuma itu yang ingin kau katakan, dasar pemberontak tak tahu terima kasih, ujar Mitsuki. Namun ternyata ini telah direncanakan sebelumnya oleh Mitsuki dan juga Shikamaru. Secara diam-diam, Mitsuki membuka kunci borgol Boruto melalui ularnya. Mitsuki pun berkata kepada Boruto, barang-barangmu ada di ruang keamanan bagian barat. Penjaganya ada 2 orang. Kemudian setelah itu, Hibiki pun melerai Mitsuki. Namun Konohamaru pun terlihat kaget karena ikatan borgol Boruto telah terlepas. Boruto pun berkata, aku tidak menganggap kalian sebagai musuh. Aku akan beri kalian informasi sesuai dengan kebutuhan, menurut penilaianku. Bagaimana kalian memanfaatkan informasi itu, semuanya terserah pada kalian.
Konohamaru berkata, yang benar saja. Tak lama kemudian ada kabar buruk dari desa Suna. Kankuro melapor kepada Shikamaru, Tuan Hokage ke-8, ada pesan darurat dari Tuan Kankuro di desa Suna. Kankuro pun berkata, sudah lama kita tidak bicara Shikamaru, maaf tiba-tiba. Ada apa Kankuro? Ada yang datang menyerang Gaara dan putra angkatnya Shinki. Untungnya mereka berdua masih hidup, tetapi kondisi Shinki saat ini gejalanya seperti pohon itu. Lengkapnya akan kujelaskan nanti. Maaf kalau belak-belakan, tapi kami membutuhkan bantuan kalian.